Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin anak-anakku, para santri yang dimuliakan oleh Allah, dan juga ikhwah sekalian, musyrif dan juga muhafiz. Pada kesempatan kita di malam hari ini adalah pertemuan kita yang kedua pada pembahasan kitab kita yang baru setelah pembahasan Kashfus Syubhat atau Fidul Mustafid, ya, lebih tepatnya lagi, yaitu kitab Ar-Raddu 'alal Mubtadi'ah, ya, bantahan kepada ahlul bidah. Dan pada pertemuan yang lampau sudah dijelaskan bahwa membantah kesesatan, ya, begitu juga penyimpangan, kemungkaran, kekufuran, dan juga termasuk bid'ah, ini ada asal usulnya dari syariat kita. Dia termasuk ke dalam bentuk nahi mungkar, ya, yang Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Ya, dan Allah Jalla wa Ala juga ambil dari para ahli ilmu al-mitsaq, perjanjian, untuk menjelaskan kepada manusia tentang apa isi Alkitab. Di antara penjelasan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menjelaskan kebenaran itu dan menampakkannya dengan membantah kebatilan. Jadi ada asal usulnya yang membantah ahlul bidah. Begitu juga namudzaj yang banyak, contoh yang banyak dari para salafus saleh yang akan kita lihat nanti nukilannya pada kitab, ya, dan juga bagaimana para ulama menulis banyak kitab yang membantah dan menyingkap serta membongkar kebid'ahan-kebid'ahan yang disusupkan ke dalam Islam. Dan juga kita telah ambil pada pertemuan yang lalu definisi bid'ah, ya, apa itu bid'ah secara bahasa, begitu juga apa itu bid'ah secara pengertian syariat, ya. Dan juga, ya, kita mengambil sekelumit tentang apa isi dari kitab yang ditulis oleh Ibnul Banna, yaitu kitab Ar-Raddu 'alal Mubtadi'ah, di mana pada kitab, ya, Ar-Raddu 'alal Mubtadi'ah ini dia memiliki keistimewaan yang kemarin juga sudah kita sebutkan. Kita ulangi lagi di sini, ya, agar menjadi pendorong bagi kita semua dalam mempelajari kitab, bahwa penulis dalam kitabnya ini di samping menyebutkan beberapa persoalan-persoalan yang itu merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian diiringi dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, dan juga bukti dari atharus salaf, dari perkataan para ulama salaf. Beliau juga menyebutkan akidah yang berseberangan dengannya dari akidahnya ahlul bidah, ya. Ini juga seperti yang ditempuh oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau, ya, Al-Wasithiyah, dan juga dalam syarahnya Syekh Al-Fauzan pun juga begitu.
Ya, setelah menerangkan akidah yang benar, dijelaskan akidah yang menyelisihinya. Ya. Kemudian dibantahlah akidah yang menyelisihinya itu. Ya. Dengan menyebutkan dalil-dalil dari kalam para ulama. Baik, ini yang kemarin telah kita ambil. Nah, insyaallah kita akan masuk kepada pembahasan dari Alkitab. Ya, namun sebelum kita masuk kepada pembahasan dari Alkitab, seperti biasa, saya akan sedikit kasih lamhah dulu ya. Yang pertama adalah tentang keistimewaan kitab ini. Ya. Dari yang telah disebutkan, ya, dari keistimewaan kitab. Ya, juga dari kitab ini kita akan belajar beberapa hal. Ada yang dimuliakan Allah. Ya, ini yang menjadi alasan kenapa kitab ini yang kita ambil. Yang pertama, ya kaitannya dengan kitab yang sebelumnya yang kita pelajari, itu kitab Mufidul Mustafid. Kita akan lihat bagaimana pengingkaran salaf terhadap kebid'ahan, sedang kebid'ahan tersebut adalah kebid'ahan yang dunal kufur, yang bukan masuk ke dalam kategori kekufuran, tapi begitu kerasnya para salaf kita dalam memeranginya, melarang duduk dengan pelakunya, ya, bahkan melarang ngobrol dengannya dan seterusnya. Menandakan bahwa yang lebih buruk daripada itu, dari yang berupa kekufuran, ya, seseorang tidak perlu heran lagi dari mengkafirkan pelaku kekufuran itu secara ta'yin. Ya, jadi begitu ya nalarnya. Ya, kita diajarin seperti itu nalarnya. Dia harus punya nalar yang benar. Ya, jangan malah dibalik seperti yang terjadi pada kebanyakan orang-orang yang mengaku salafi. Ya, memperingatkan dari kebid'ahan, tapi dari kekufuran malah mereka lembek. Ya. Sedangkan yang diajarkan oleh para ulama kita, di antaranya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam Mufidul Mustafid, justru peringatan yang keras dari para salaf terhadap kebid'ahan itu sebagai ya sinyal bahwa peringatan terhadap kekufuran ya sampai kepada pengkafiran terhadap pelakunya, kita tidak boleh heran lagi dan tidak boleh risih lagi. Karena dalam masalah kebid'ahan saja para ulama itu begitu keras dalam peringatannya, dalam memperingatinya, gitu ya. Jadi kalau nalar kebalikannya justru itu yang keliru. Kemudian kita juga dapati pada kitab ini ya pelajaran ya yang penting. Ya. Karena dalam kitab ini kita akan dapati diskusi. Ya, sebagaimana yang pernah juga saya sampaikan ya tentang ya maraknya sebagian orang sekarang yang mereka mengikuti pandangan ya at-tafwid dalam masalah sifat. Ya, tafwid dalam masalah sifat. Akan disinggung juga di sini dalam persoalan itu. Ya. Karena ya penulis yaitu Ibnul Banna ini merupakan murid ya dari siapa? Dari Abu Ya'la Al-Qadhi. Ya. Sedangkan Abu Ya'la Al-Qadhi Ibnu Farrah ini ya, dia memiliki akidah ya at-tafwid dalam kitabnya Ibtalul Ta'wilan. Ya. Jadi kita akan baca ya. Dan juga kita akan belajar di sini juga ya bagaimana para ulama terdahulu itu berusaha dengan sangat kuat dalam menjaga sunnah. Ya, sehingga sebagian dari mereka harus ya berbicara tentang ya ulama yang lain. Ya, dengan kehati-hatian dan tentunya dengan ya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti juga akan disebutkan di sini, ini bagian dari mukadimahnya. Bagaimana Ibnul Banna ini juga enggak selamat dari
kalamun nas, dari perbincangan orang-orang. Di antaranya dinukil oleh Az-Zahabi dalam kitab Syiarul A'lamud Nubala, ya, tentang Ibnul Banna ini. Bahwa Ibnul Banna ini dikatakan fihi tamasyur, ya, ada dikit nyerempet Asy'ariyah, ya. Jadi seperti yang tadi saya sudah kasih pendahuluan, kita ini harus dibiasakan ngaji itu diskusi, ya, mendiskusikan masalah-masalah, ya, agar ya kita semakin dalam penguasaan ilmu, ya. Itu yang pertama. Kemudian waktu kita lebih bermanfaat, gitu, ya. Insyaallah waktu kita jadi lebih bermanfaat. Jadi Ibnul Banna ini, ya, dituduh, ya, oleh Al-Mandah. Nanti saya tunjukin halamannya, ya, bahwa padanya terdapat tamasyur. Dan dari situ pun juga kita ketahui bahwa tamasyur, ya, nyerempet dikit akidah Asy'ariyah atau Asy'ari, ya, para ulama terdahulu itu menganggapnya itu sebagai kejelekan dan sebagai keburukan. Gimana lagi kalau dia itu memang Asy'ariyun jadi seorang Asy'ari yang ya, kata orang ya Amerika, ya, to the bone, gitu. Asy'arinya sampai ke tulang, sampai ke sumsum. Dulu di Yaman itu ada tulang dari Amerika, Salafi to the bone, gitu. Salafinya sampai ke sumsum. Ya, artinya kalau nyerempet akidah Asy'ari aja, ya, kita dapati dari para ulama terdahulu itu sebagai kejelekan. Gimana lagi kalau Asy'arinya itu to the bone. Tapi akan dijelaskan di sini, ya, apa alasan kenapa keluarga Mandah ini, Al-Mandah, menuduh, ya, Ibnul Banna itu sebagai, ya, sosok yang nyerempet akidah Asy'ari. Ya. Tapi secara umum, ya, Ibnul Banna di sini mentakrir aqidatus salaf. Ya, kita juga tahu bahwa nggak ada yang sempurna. Ya, yang sempurna hanya Rasulullah SAW. Ya, dan juga nggak ada kitab yang sempurna selain Al-Quran. Justru dari peristiwa itu kita akan banyak mengambil banyak ilmu, dan akan banyak mengambil pelajaran dan juga menajamkan pengetahuan kita. Ya, oke, mungkin itu sekelumit, ya, walaupun sebenarnya yang ingin saya sampaikan agak banyak, tapi khawatir terlalu panjang. Kita yang pertama kali akan masuk kepada seperti biasanya biografi, ya, paling enggak kita tahu beliau dilahirkan kapan, wafat kapan, usianya berapa, ya, seperti apa kedudukannya dalam ilmu, begitu juga berapa banyak mu'allafatnya. Karena seorang itu dinilai alim, ya, dilihat dari syekhnya, dilihat dari muridnya, dan juga dari hasil karyanya. Oke. Beliau adalah Al-Hasan bin Ahmad ibni Abdullah Al-Baghdadi Al-Hambali Al-Muqri. Ya, Abu Ali, kunyanya Abu Ali. Ya, lebih dikenal dengan Ibnul Banna Al-Hambali. Ya, beliau punya, ya, banyak kitab sebenarnya, nanti akan kita sebutkan. Cuman yang berbicara tentang akidah yang ada di kita, yang populer di toko buku, di toko kitab. Ini kitab Raddu 'alal Mubtadi'ah, dan satu lagi Ushulus Sunnah kalau nggak salah, ya. Ya, ada kitabnya di perpustakaan. Ya. Jadi Ibnul Banna ini laqabnya, namanya beliau sendiri adalah Al-Hasan bin Ahmad. Beliau lahir pada tahun 396 dan wafat pada tahun 471. Ya, usianya, ya, 75 tahun. Ya, usianya 75 tahun. Baik, kemudian perkataan ahlul ilm tentangnya, ya. Itu di kitab antum beda halamannya sama ana. Karena di halaman 8, antum halaman berapa? Halaman
berarti mundur ya. Berkata Ibnu Syafi'i ini muridnya Ibnu Banna, karena naqiyud dzihn. Jadi kita dari biografi itu diharapkan ya kita ada semangat ya untuk memperbaiki diri ya, untuk mencontoh ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala banyak kisahkan para nabi dalam Al-Qur'an, itu tujuannya untuk jadi teladan ya. Begitu juga dari biografi ulama ini perlu kita baca. Tak boleh kita lewatin begitu aja. Karena naqiyud dzihn. Dahulu Ibnu Banna ini naqi itu apa? Minan naqa. Ya, bersih. Ya, dzihn itu ya isi kepalanya bersih. Ya jayyidul qarihah tadullu majmu'atuhu ala taqsirihi li fununin minal ilm. Pandangannya pun tajam, ya keseluruhan hidupnya itu menunjukkan ya, sikap-sikapnya menunjukkan bahwa dia memang telah banyak menggali ilmu. Qala waqad sannafa qadiman fi zamani Syekh Abi Ya'la fil mu'taqadat. Ya, dan dia juga semasa hidupnya ya, gurunya masih hidup. Tapi dia sudah menulis dan juga sudah mengajar. Ya, Ibnu Banna ini gurunya masih hidup, tapi dia sudah membuahkan karya tulis dan bahkan sudah mengajar. Ya. Qala Ibnu Rajab al-Imam al-Muqri, kata Ibnu Rajab tentang Ibnu Banna, beliau adalah al-Imam al-Muqri al-Muhaddits al-Faqih al-Wa'id sahibut tasanif. Ya. Seorang muhaddis, seorang yang faqih, ya, seorang juru nasihat, dan juga banyak karya tulisnya. Kata Ibnu Abi Ya'la ini penulis Tabaqatul Hanabilah. Ya, jadi ulama-ulama mazhab Hambali itu dihimpun oleh Ibnu Abi Ya'la dalam kitab Tabaqatul Hanabilah. Wa sannafa kutuban fil fiqh wal hadits wal fara'id wa usuluddin. Beliau ini menulis kitab tentang fikih, hadis, faraid, usuluddin. Usuluddin maksudnya apa? Akidah. Wa fi ulumin mukhtalifat, dan pada banyak ya disiplin ilmu yang berbeda-beda. Wa kana mutafanninan, dari kata fan. Ya, fan itu apa? Seni ya. Fan itu seni kan? Tapi maksudnya mutafanninan di sini apa? Ya. Ahli, ya. Sangat ahli dalam banyak ilmu. Wa qala Ibnu Syafi', berkata Ibnu Syafi', wa qad jama'a al-musannafat fi fununil ilm. Ya, beliau ini Ibnu Banna telah menghimpun, artinya berhasil menulis ya banyak karya ya dalam bidang ilmu yang berbeda-beda. Ya, kalau di kita kira-kira siapa ya? Siapa? Abu Ghazal, siapa Abu Ghazal? Antum jangan lihat salafi ya, umum pandangannya lempar. Dianggap ulama di Indonesia. Hamka itu nulis sastra, nulis cerita, ya, nulis ilmu, nulis fatwa. Dia ya termasuk ya yang sangat mutafannin dalam banyak ilmu. Ya, kalau Anda lihat buku-bukunya, karya-karyanya, bahkan sampai ya dia itu seorang sastrawan juga. Ya. Qala fiqhan wa haditsan wa fi ulumil qiraat, dalam ilmu fikih, hadis, dalam ilmu qiraat, wasiyar, sirah, tawarikh. Ya, tawarikh apa? Sejarah. Was-sunan wa syuru' fil fiqh. Ya, sunan itu maksudnya apa? Hadis. Ya, yang disusun ya dalam bab fikih. Wasyuru' fil fiqh, dan juga penjelasan tentang matan-matan fikih, wal kutub an-nahwiyah dan ghairi dzalika jumu'an hasanah, dan juga kitab-kitab dalam bahasa Arab, nahwu dan yang lain sebagainya ya dalam jumlah yang banyak.
tazidu ala 300 majmu'. Ya, lebih dari 300 ya karya tulis. Ini siapa? Ibnu Banna. Kita nggak baca semua ya seperti biasa. Baik. Nah, di antara kitab yang kita punya, kitab ini dari kitab beliau yang baru dicetak, dan juga tadi yang saya bilang Ushul Sunnah, yaitu Al-Mukhtar fi Ushul Sunnah. Ya, Al-Mukhtar fi Ushul Sunnah. Baik, kemudian di antara keistimewaan kitab ini, maksudnya cetakan ini, ada tahqiq dari Syekh Adil ya Ali Hamdan. Ini muhaqqiq, maksudnya yang menyimpulkan persoalan-persoalan yang ditulis oleh penulis di catatan kaki. Ya, menyebutkan hadis terdapat di mana, kemudian dia bubuhkan keterangan ulama tentang hadis tersebut, ya, dan juga menyimpulkan persoalan-persoalan yang butuh kepada kesimpulan. Jadi kira-kira itu yang disebut dengan tahqiq. Ya, jadi nggak dibiarin kosong gitu aja, tapi dikomentari. Ya, tahqiq itu lebih luas daripada takhrij. Ya, kalau takhrij itu cuma menyebutkan sumber hadis di mana. Ya, misalnya hadisnya disebutin di atas di matan, kemudian ditulis di bawahnya misalnya riwayat Bukhari Muslim takhrij. Tapi kalau tahqiq itu sampai kepada yang mendudukkan hadis itu. Begitu juga masalah-masalah tentang akidah, tentang nahwu, tentang gharib, itu semua disinggung itu tahqiq. Ya, tahqiq itu lebih dalam dari sekedar takhrij. Nah, akidahnya Ibnu Banna sekarang. Untuk melihat di kitab itu mungkin halaman 10 kayaknya. Betul. Seperti yang tadi telah disinggung, ya, kitabnya ya, atau akidahnya Ibnu Banna. Di sini disebut oleh Syekh Adil. Jadi ini masih perkataannya Syekh Adil. Ya. An-Nadhir fi kutub Ibnu Banna rahimahullah allati baina aydina yara annahu sara fi ala tariqati ahli sunnah. Orang yang melihat ke dalam kitab Ibnu Banna rahimahullah yang kita pegang ini, ya, dia dapati bahwa Ibnu Banna ini dalam kitab ini berjalan di atas metodenya Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam persoalan i'tiqad. Jadi secara umum beliau itu ya berada di atas akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fahuwa yastadillu ala ma yuriduhu min al-i'tiqad bil kitab was sunnah wa atharus salafus salih. Apa ini maksud dengan metode Ahlus Sunnah dalam masalah i'tiqad? Dijelasin di sini. Yaitu beliau berdalil ya atas apa yang beliau sebutkan dari perkara-perkara i'tiqad, perkara-perkara akidah. Ya. Misalnya kesimpulan atau keputusan dalam ya persoalan A, gitu ya. Itu disebutin dalilnya. Dalilnya diambil dari Alkitab, Sunnah, dan Atharus Salafus Salih. Ini metodenya Ahlus Sunnah. Jadi nggak pakai ya filsafat atau ilmu kalam. Kalau pakai filsafat dan ilmu kalam itu bukan metodenya Ahlus Sunnah. Jelas? Wa yatajannabul khawd fi ilmil kalam, dan menjauh dari nyemplung. Khawd itu apa? Khawd ya khudu. Masuk, menyelam ke dalam ilmu kalam. Enggak. Ya. Nah, sedikit yang menyebutkan sebelum kitabnya Ibnu Banna ini ada ya kitab apa? Kemarin kita bilang punyanya Abu Bakar Al-Ismaili, I'tiqad. I'tiqad apa? Apa? I'tiqad Ahlus Sunnah ya. Judulnya I'tiqad Ahlus Sunnah. Itu ditulis juga ya di zaman-zaman yang sama. Jadi di zaman itu kalau Anda lihat di abad keempat, kan dia lahir tahun 300 berapa? 396. Ya. Ya, berarti abad keempat. Itu banyak sekali musannafat yang ditulis. Seperti diantaranya sebelum itu juga ada Syarah Sunnah yang ditulis oleh Al-Barbahari. Nah, kalau
I'tiqad Ahlussunnah Al-Ismaili tahunnya 200, abad ketiga, lebih tua lagi. Tapi udah masuk di situ ilmu kalam. Ada ilmu kalam. Ya, jadi antum lihat kalau film itu ada apa namanya? Ada background ceritanya itu. Nah, kira-kira begitu juga penulisan kitab ini juga sedikit banyak dipengaruhi oleh background keadaan ketika itu. Gitu loh. Pengaruh juga situasi politik ketika itu. Nah, di antaranya adalah banyak yang negeri-negeri ajam yang jatuh ke tangan kaum muslimin. Kemudian bercampurnya Arab dengan ajam. Ya, begitu juga diterjemahkannya kitab-kitab filsafat Yunani. Sehingga masuk ke dalam ilmu Islam, ya, ilmu filsafat. Ya. Nah, di sini dikatakan oleh Syekh Adil, wa yatajannab al-khawd fi ilmi al-kalam. Beliau menjauh dari ilmu kalam al-madmum alladhi ishtaghala bihi katsirun min al-mutaakhirin. Dari ilmu filsafat yang tercela. Jadi ilmu filsafat dalam Islam tercela. Jadi ini yang kita selalu harus bilang dalam berpikir itu, jangan biarkan pengalaman membentuk kerangka berpikir kita. Jangan. Ya. Oh ini benar nih. Dari mana? Kata nenek moyang saya. Ya wes, kayak gitu. Kata ngkong saya, nggak boleh. Jangan biarkan pengalaman membentuk cara berpikir kita. Cara berpikir kita harus kita tundukkan kepada dalil. Itu, ya. Kalau enggak nanti di situlah yang namanya kesesatan itu masuk. Sehingga akhirnya dia tolak hadis, dia tolak dalil, dia tolak keterangan ulama. Tolaknya dengan apa? Dengan pengalaman. Nggak boleh ya kayak begitu. Ya. Alladhi ishtaghala bi katsir min al-mutaakhirin. Yang mana ilmu kalam ini ya banyak dipelajari oleh orang-orang belakangan. Jadi siapa aja nih sekarang di zaman sekarang yang belajar ilmu agama, khususnya di fakultas-fakultas, itu pasti akan bersentuhan dengan ilmu kalam. Ya. Wa katsiran ma yata'aqqabu al-firaq al-mukhalifah li ahli-sunnah fil i'tiqad. Dan juga beliau Ibnu Banna ini banyak nyenggol ya ta'aqqab. Ya, takim. Ya, takim. Nah, siapa komentar? Takim, ya. Terhadap kelompok-kelompok yang sesat. Ya, yang berseberangan dengan akidahnya Ahlussunnah. Ya, jadi di kitab ini nanti kita akan ketemu sama ya perkara-perkara akidah ya yang ditempuh oleh ahlul bid'ah, disenggol sama beliau gitu. Disenggol. Seperti Jahmiyah, ahlul bid'ahnya seperti kelompok Jahmiyah. Mu'tazilah. Jadi seperti yang tadi saya katakan bahwa kebid'ahan yang disinggung di sini bukan kebid'ahan dalam masalah amaliyah, bukan. Ya. Bukan kayak bid'ah misalnya nisfu Sya'ban, bentar lagi Sya'ban. Ya. Isra Mi'raj, bukan. Tapi bid'ah yang lebih kerennya. Yang lebih berkelas gitu loh pembahasannya. Ya, bid'ah tajahul, kelompoknya Jahmiyah, bid'ahnya i'tizal, kelompoknya Mu'tazilah, tokohnya Wasil bin Atha. Ya. Bid'ahnya Asy'ariyah, tokohnya ya Abul Hasan. Bid'ahnya Qadariyah, ya bid'ahnya Murji'ah, bid'ahnya Khawarij dan lain sebagainya. Jadi kita akan bersentuhan dengan itu dalam kitab ini. Jadi menarik nih itu untuk dipelajari. Begitu juga untuk membangun ya nuansa ilmiah, ya. Terus terbiasa kita mendiskusikan persoalan-persoalan. Hada binisbati lima baina aydina min musannafati al-mukhtasarah fil i'tiqad. Ya. Nah, apa yang saya katakan ini kata Syekh Adil ini ya kalau ditinjau
dari karya-karya beliau seputar keyakinan yang ringkas-ringkas yang ada di tangan kita ini, seperti kitab Radul Alal Mubtadi' ini. Ya. Karena di samping itu, di samping karya-karyanya yang kecil, yang ringkas seperti kitab kita, begitu juga kitab Al-Mukhtasar, ya, fi usul sunnah, Al-Mukhtar fi usul sunnah. Lahu min al-kutubil kibar fil i'tiqad wa sunnah ma lam naqif alaih. Beliau ini juga punya kitab-kitab yang besar, ya, yang dia tulis dalam persoalan i'tiqad. Cuma kebanyakannya emang, ya, itu belum ditemukan, tapi disebutkan di beberapa sumber. Dia punya kitab ini, tapi ketika dicari nggak ketemu, biasanya mafqud kayak gitu, hilang, ya, atau ya termasuk yang, ya, yang musnah, ya, seperti misalnya terjadi peperangan atau musibah seperti kebakaran, ya, itu banyak terjadi di kalangan ulama kita. Ya, tapi terjadinya itu semua, seperti misalnya, ya, penyerangan Tatar ke Baghdad yang dikisahkan bahwa laut ketika itu penuh dengan tinta. Itu walaupun itu adalah musibah, tapi bukan berarti agama itu hilang, karena Allah Subhanahu wa taala takafal, ya, menanggung bahwa Dia yang akan menjaga agama gitu. Ya. Baik. Aku ada, dan apa yang aku katakan ini, kata Syekh Adil, di majalah Ali Mandah, ya, wa ghairihi min rami bit tamasyhur. Apa yang aku katakan ini, ya, bahwa beliau ini memiliki akidah Ahlussunnah dan lain sebagainya, itu telah disebutkan, ya. Kondisi itu, ya, berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Al-Mandah tentang Ibnu Banna. Jadi memang ada dua pandangan gitu. Satu sisi beliau itu berpijak di atas akidah Ahlussunnah dalam tasnifnya. Namun kita juga enggak tutup mata bahwa ada pihak lain yang mencela beliau. Ini penting bagi kita, bahwa keselamatan dari omongan orang itu, ya, ghayatun la yudrak, adalah tujuan yang tidak mungkin tercapai. Ya, laisa ahadun illa wa yatakallam alaih. Tidak ada seorang pun kecuali pasti diperbincangkan. Pasti ada pro, ada kontra. Jadi siapkan diri Anda, ya, mental Anda. Ya, apalagi Anda seorang penuntut ilmu, seorang dai ya Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti kata Imam Syafi'i kalau enggak salah, ya, ridwan nas wa yata'ala. Kalian pengen semua orang suka sama Anda, ini mustahil. Ya, itu majnun. Tinggi lah. Kalau Anda pengen semua orang ridha dengan Anda. Ya. Nah, begitu juga Ibnu Banna. Ibnu Banna di sini. Kendati beliau itu berpijak di atas akidah Ahlussunnah, namun enggak lepas dari, ya, kritikan orang. Ya. Disebutkan, ya, bahwa Al-Mandah dan juga selainnya ini menuduhnya bit tamasyhur. Ya, bukan sebagai Asy'ari tapi tamasyhur. Ya, jadi kayak misalnya Syiah bukan sebagai Syi'i tapi tasyayyu'h. Ya, tasyayyu'h itu nyerempet Syiah. Ada bau-bau Syiah. Kalau tamasyhur itu nyerempet, ya, Asy'ariyah gitu. Kama naqala dzalika 'an Adz-Dzahabi fi Siyar, sebagaimana dinukil dari mereka. Dia Adz-Dzahabi menukil dari Ibnu Mandah, dari Al-Mandah, disebut saja Al-Mandah. Ya. Dan dia sebutkan dalam Siyar A'lamun Nubala. Kata Imam Adz-Dzahabi, ya, Dzahabi ini eranya jauh, ya, dari Ibnu Banna. Dzahabi ini eranya siapa? Eranya Ibnu Taimiyah, Ibnu Katsir, ya. Berkata Dzahabi, walakin Al-Mandah wa ghairuhum
yaquluna fi syekh yakni Ibnu Banna. Akan tapi Al-Mandah dan selainnya mereka mengomentari Syekh, maksudnya Ibnu Banna. Apa komentarnya? Illa annahu fihi tamasyhur. Tapi dari pun dia itu begini, punya keistimewaan imam, sahibut tasanif, disebut ya, keistimewaannya adanya terdapat tamasyhur, ya, nyerempet akidah Asy'ari. Kemudian apa kata Al-Dhahabi? Na'udzubillah minasyarr. Syuf, betul ya? Nyerempet aja dibilang na'udzubillah minasyarr. Gimana kan kalau dia itu Asy'ariyun jal, ya, Asy'ari itu debor sampai sumsum, betul langsung sumsum. Ya, baru nyerempet aja dibilang na'udzubillah minasyarr. Nah, siapa ahli mandah ini? Ya, ahli mandah ini juga, ya, maksudnya, ya, adalah Ibnu Mandah. Ya, dan juga anak-anaknya. Ibnu Mandah itu tampaknya adalah Ibnu Mandah dan anak-anaknya. Ibnu Mandah sendiri adalah seorang, ya, ulama di abad keempat juga. Ya, Abu Abdullah Muhammad bin Ishaq bin Yahya, ya, Ibnu Mandah Al-Abdi Al-Asbahani, lahir pada tahun 310. Ya. Nah, ini keluarganya Ibnu Mandah ini, ya, dikenal sebagai keluarga yang penuh keberkahan. Ya, bapaknya, kakeknya, ya, itu ulama. Anak-anaknya yang 4 semuanya ulama. Bahkan dikenal sangat, ya, semangat dalam mencari ilmu, bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya. Dikatakan oleh Al-Dhahabi, walam a'lam ahadan kana awsa'u rihlatan minhu wala aktsara haditsan minhu ma'al hifdzi wath thiqah. Wa balaghana anna iddata syuyukhihi 1700 syaikhin. Kata Al-Dhahabi. Al-Dhahabi ini seorang alim yang memang, ya, banyak menulis tentang biografi. Ya, di antara karyanya itu Syiar A'lam Nubala. Kalau Anda bisa baca kitab, ya, makanya bisa lebih betah lagi di sini. Kata Zahabi, aku tidak mengetahui seorang yang paling, ya, jauh, ya, rihlahnya. Ya, kan orang suka dituduh apa? Kurang jauh katanya, ya. Kurang jauh apa? Mainnya, ya. Ini paling jauh nih, ya. La alam ahadan kana awsa'u rihlatan minhu. Aku enggak tahu ada seorang yang paling jauh, ya, rihlah, bepergiannya khusus mencari ilmu daripada Ibnu Mandah. Wala aktsaru hadisan minhu, dan yang paling banyak hadisnya daripada dia, ma'al hifdzi, diiringi dengan hafalan yang kuat, wa thiqah, dan juga ats-thiqah. Fiqh itu apa? Ya, fiqh itu kepercayaan, tapi maksudnya kembali ke dua hal, yaitu agama dan, ya, penjagaan terhadap hadis. Fabalaghana anna iddata syuyukhi, sampai kepada kami bahwa jumlah gurunya itu ada 1700 guru. Dia berguru sampai ke 1700 syekh. Ya. Dan Ibnu Mandah sendiri berkata tentang dirinya, jadi Ibnu Mandah ini dikenal sangat kuat terhadap sunnah. Ya. Makanya dia punya detektor itu kuat. Ya. Ketika dia baca karyanya siapa? Karyanya Ibnu Banna, ya, keluarlah komentar itu. Ya. Karena saking kuatnya dia terhadap sunnah. Ya, tapi kita lihat bagaimana komentar yang keluar pun juga, ya, penuh kehati-hatian. Nggak langsung dibilang Asy'ari lah, tapi dia bilang artinya sesuai koridor takwa. Ya. Gitu ya. Berkata Ibnu Mandah tentang dirinya sendiri, tuftus syarq wal gharb.
aku keliling dunia timur dan barat itu sampai 2 kali. Marratain. Falam ataqarrab ila kulli mudzabdzib. Aku enggak pernah berteman dengan orang-orang yang mudzabdzib. Apa mudzabdzib? Ya, imannya sedang temis. Ya. Imannya sedang temis, ya. Mudzabdzibin, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Aku enggak pernah mendekat dengan mereka. Walam asma' minal mubtadi'ina haditsan wahidan. Bahkan aku enggak pernah mendengar dari seorang mubtadi' satu pun hadis. Maksudnya dia enggak pernah menuntut ilmu kecuali kepada seorang ulama sunnah. Jadi gurunya yang 1700 itu ya, ulama sunnah semua. Ya. Berkata Abu Ali Al-Hafidh tentang anak-anaknya Ibnu Mandah ini, tentang keluarganya, ya, keluarga Mandah ini. Banu Mandah alamul huffaz. Keluarga Mandah ini alam, ulama-ulama besar, para huffaz di dunia, qadiman wa haditsan, dulu dan sekarang. Ya. Wa qila inna Abu Nu'aim Al-Hafidh dzukira lahu Ibnu Mandah. Suatu hari Abu Nu'aim Al-Hafidh, Abu Nu'aim dan Ibnu Mandah ini ada khusuman, ada permusuhan. Tapi ketika disebut namanya Ibnu Mandah di hadapan Abu Nu'aim, dia pun berkomentar kana jabalan minal jibal. Dia itu gunung. Ya. Seperti halnya Ibnu Taimiyah itu gunung, ya. Macam Muhammad Nuruddin itu ya, Najah, itu Najah enggak? Apa Najah? Anak kambing. Ya, yang pengen nanduk gunung. Ya. Ini termasuk biografi yang perlu Anda lihat ya, Ibnu Mandah ini. Qala qultu, berkata Syekh Adil, ya, Adil Ali Hamdan, ya, muhakkiknya. Wa alu Mandah rahimahumullah, dan keluarga Mandah ini fihim hirsun ala tiba'is sunnah, sangat kuat dalam mengikuti sunnah, wassalafus salih, wa syiddatun fil inkar ala man khalafa sunnah, dan sangat keras dalam mengingkari orang-orang yang menyelisih sunnah. Au mala ila al-asy'ariyah aw ghairihim min ahli bidah, atau condong kepada asy'ariyah atau selain daripada mereka dari kalangan ahli bidah. Walahumul musannafatil katsira fi dzalik, dan ya, Al Mandah ini punya karya tentang masalah keyakinan i'tiqad. Kita punya di sini apa? Tauhid. Ya, Tauhid Ibnu Mandah. Dan termasuk buku yang harus antum cari, kitab Al-Iman Ibnu Mandah. Ya. Itu kalau nanti ada pameran beli. Ya. Kali suatu waktu antum bisa ngaji kitab Al-Iman Ibnu Mandah. Itu kitab yang jarang orang memberi perhatian terhadapnya. Ya. Baik, kita tinggalkan dulu ya, masalah ini karena biar kita bisa masuk kepada kitab. Insya Allah kita lanjut ya nanti. Pertemuan yang akan datang kita baca lagi masalah ini. Ya, kenapa Ibnu Banna sampai dituduh dan apa yang melatar belakangi hal yang demikian dan apa yang hak dalam tuduhan tersebut, itu sudah ditahqiq oleh Syekh Adil. Ya, di mukadimah dia. Baik, biar kita bisa masuk ke dalam kitab, ya, kita ambil langsung ke dalam bab yang pertama. Bab yang pertama adalah babu fadli ahli hadis. Jadi beliau membuka kitabnya ini dengan ya membahas persoalan keutamaan ahlul hadis. Ahlul hadis di sini maksudnya siapa? Maksudnya ahlus sunnah. Ya, bukan sekedar orang yang menyibukkan diri dengan mempelajari hadis, apakah riwayatan atau diriwayatan, tapi yang dimaksud sini adalah orang-orang yang memiliki i'tiqad, keyakinan seperti halnya i'tiqad ahlul hadis. Maksudnya adalah ahlus sunnah. Baik.
Berkata penulis rahimahullah taala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala tazalu isabatun minal muslimin yuqatiluna 'alal haqqi zahirin 'ala man nawa'ahum ila yaumil qiyamah." Yang artinya tiada henti-hentinya ya sekumpulan dari kaum muslimin, ya isabatun, sekumpulan. Ya, dalam riwayat yang lain disebut ta'ifatun, ya isabatun, ta'ifatun, ya. Artinya sama, sekumpulan dari kaum muslimin. Yuqatilun 'alal haq, yang mereka berperang di atas kebenaran. Ya. Zahirin 'ala man nawa'ahum, mereka menang ya, di atas orang-orang yang memusuhi mereka. Ya, nawa'ahum, ya, maksudnya memusuhi mereka, berusaha mencelakakan mereka. Ila yaumil qiyamah, dan itu berlangsung terus sampai hari kiamat. Ya. Di sini kata Syekh Adil, rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim min hadits Muawiyah radhiyallahu anhu wa lahu. Jadi kita ya sebisa mungkin kita baca ya tahqiqnya, khususnya yang memang penting. Baik. Namun yang dibawakan oleh penulis di sini ini lafalnya Muslim. Ya, lafalnya Muslim dalam kitab Imarah. Ya, pada bab sabda Nabi SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haq. Ini yang ma'ruf. Sampai Muslim menjadikan itu sebagai judul bab. Ya. Itu. Ya, judul babnya la tazalu ta'ifatun min ummati. Ini hadis yang disebut dengan hadis apa? Hadis apa namanya? Hadis firqatun? Hah? Hadis ta'ifah mansurah. Hah? Ta'ifah mansurah. Nah. Ya, hadis ta'ifah mansurah. Ini ada dua. Ya, yang sering dibawakan dalam tema ini. Yang pertama hadis firqatun najiyah. Itu hadis iftiraqul ummah, taftariqu ummati ala 73 firqah. Umatku akan terpecah menjadi 73 firqah. Ya, semuanya di neraka kecuali satu. Nah, berarti yang satu ini yang enggak di neraka. Cuman itu pun juga butuh diskusi. Anda udah kasih PR sama, udah ketemu belum jawabannya? Belum ketemu kesimpulannya? Nah, belum puas ya? Ya, nggak usah dituang lah di sini. Ya, khawatir Anda semakin bingung nanti. Ya, jadi umat itu dalam hadis sebutkan akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Berarti satu yang selamat. Di situ disebut sebagai firqatul najiyah. Ya. Nah, adapun hadis la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi zahirin, dalam riwayat yang lain 'alal haqqi mansurin. Ya. La yadurru man khalaqahum wa la man khadalahum hatta ya'tiya Allahu wa la dzalik. Ya. Yang artinya akan senantiasa ada sekumpulan dari umatku ya di atas kebenaran dimenangkan atau dimenangkan atas kebenaran. Ya. Kemudian ya tidak akan mencelakakan mereka, orang-orang yang berusaha mencelakakan mereka sampai datangnya hari kiamat mereka tetap demikian. Ya, itu disebut dengan hadis ta'ifatul mansurah. Ta'ifah itu kelompok yang dimenangkan. Nah, dalam lafal Muslim ya lafalnya begini. Ya. La tazalu isabah, ganti dari ta'ifah isabah. Kan senantiasa ada isabatun minal muslimin, sekumpulan dari kaum muslimin. Ya, dari sini kita tahu bahwa enggak semua muslim, hanya isabah. Hanya sekumpulan dari kaum muslimin. Yang mereka yuqatiluna al-haq, berperang di atas al-haq. Zahirina 'ala man nawa'um, menang di atas orang-orang yang ya memusuhi mereka sampai hari kiamat. Baik.
Nah, dalam riwayat Bukhari, ya, ini hadis riwayatnya ada banyak, ya, lafalnya ya, beragam, ya, cuman yang populer tadi, ya, yang dijadikan babnya oleh Muslim. Dalam riwayat Bukhari juga ada lafal yang berbeda. Kata Nabi SAW, la tazalu min ummati ummatun. Akan senantiasa ada dari umatku satu umat. Berarti ini menunjukkan bahwa mereka enggak semua umat. Ya. Bahwa mereka adalah sekumpulan di samping ya banyak umat dari umat Muhammad. Qaimatun bi amrillah, mereka tegak di atas perintah Allah. La yaduruhum man khadalahum, enggak bisa mencelakakan mereka orang-orang yang berusaha memperdaya mereka. Wala man khalafahum, begitu juga orang-orang yang ingin menyelisih mereka sampai hatta ya'ti amrullah wa hum 'ala dzalik, sampai datang keputusan Allah, maksudnya hari kiamat, dan mereka tetap dalam keadaan demikian. Ya. Nah, ada yang menarik pada riwayatnya Bukhari di sini. Ya. Pada riwayat Bukhari di sini ada yang menarik. Jadi setelah dibawakan ucapan Nabi SAW, rawinya yang namanya Umair, ya, dia berkata, faqala Malik ibn Yukhamir. Berkata Malik ibn Yukhamir, qala Mu'adz. Malik ibn Yukhamir ini bilang bahwa Mu'adz, ya, berkomentar tentang Taifah ini, yang dikatakan, ya, akan senantiasa ada, ya, dari umatku satu umat. Kata Mu'adz di sini siapa? Sahabat. Ya, Mu'adz bin Jabal. Ya. Kata Mu'adz, wa hum bisyam. Mereka itu ada di Syam. Ya. Faqala Muawiyah, berkata Muawiyah, ya, sahabat hadis ini, hada Malik yaz'um. Malik bin Yukhamir ini menyangka annahu sami'a Mu'adzan yaqul, bahwasanya, ya, dia mendengar Mu'adz berkata wahum bisyam, mereka ada di Syam. Ini ada yang unik di sini. Ada lafal yang lebih populer, ya, bahkan Muslim menjadikannya sebagai judul bab. Lafal hadis yang lebih populer sampai Muslim menjadikan sebagai judul bab, la tazalu ta'ifatun min ummati. Itu yang ma'ruf, yang populer. Akan senantiasa ada sekumpulan dari umatku, ya, zahirina 'alal haq, yang menang di atas kebenaran. Enggak disebut yuqatilun, enggak disebut berperang di atas al-haq. Tapi kenapa Ibnu Banna di sini justru memilih lafal itu? Ya, sedangkan di sana ada lafal yang lebih populer. Ya, nah ini ada tanbih penting tentang siapa, ya, yang dimaksud dengan ahli hadis tersebut. Ya, dari Nawawi. Ya. Perhatikan ini faedahnya. Ya, jadi kalau sebelumnya untuk menyangka bahwa ahli hadis itu adalah siapa? Ya, orang yang bergelut di bidang ilmu, ya, dan yang tidak demikian itu, ya, di luar dari mereka. Sekarang kita baca keterangannya, ya, An-Nawawi, ya, dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Berkata An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, qala Al-Qadhi Iyad, berkata Al-Qadhi Iyad, ya, Qadhi Iyad sendiri juga punya Syarah Sahih Muslim. Betul enggak? Yang ada di kita ada syarahnya siapa? Ada. Oh, bukan.
Berkata Qadhi Iyad, Baik, kita ambil perkataannya Nawawi aja. Qala qultu, kata Nawawi, wa yahtamil anna hadhihi ta'ifah ya mufarraqah baina anwa'il mu'minin. Dari riwayat-riwayat ini kemungkinan besar ya yang dimaksud dengan ta'ifah mansurah itu berbeda-beda. Ya, di tengah beragam macam orang-orang yang beriman. Minhum syuja'an muqatilun, di antara mereka ada pemberani yang berperang. Wa minhum fuqaha, dan di antara mereka ada para ahli fikih. Wa minhum muhadditsun, dan di antara mereka ada muhaddis. Wa minhum zuhad, dan di antara mereka ada orang yang zuhud. Wa amiruna bil ma'ruf wa nahuna 'anil munkar, orang-orang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar. Wa minhum anwa'un ukhra minal khair, dan juga ya di antara mereka ada selain dari mereka dari para pelaku kebaikan. Wala yazam an yakunu mujtami'in, dan tidak harus mereka itu kumpul di satu tempat. Bal qad yakununa mutafarriqin, bahkan bisa jadi mereka terpencar di negeri-negeri yang berbeda-beda, fi aqtaril ard, di segala penjuru dunia. Tapi tetap ya dalam akidah sama. Tuh. Jadi bukan berarti dalam akidahnya beda-beda lah. Ya. Tapi di sini kita dapati keutamaan ahlul hadis, ya, karena dimaksud dengan la tazalu isabatun minal muslimin yuqatilun, akan senantiasa ada sekumpulan dari kaum muslimin yang berperang, berarti mereka ya terjun ke medan perang, tapi secara i'tiqadat, secara akidah mereka akidahnya akidah ahlul hadis, akidahnya ahlus sunnah. Jadi bukan yang berperang tapi akidahnya Syiah lah, bukan itu yang dimaksud. Ya. Baik. Lanjut ya. Yang kedua, di Ibnu Banna di sini pakai kita pakai penomoran ya dalam kitab ini. Yang kedua, qala Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad, fi riwayatil Fadl bin Ziyad, ya, pada riwayatnya Fadl bin Ziyad, ya, Fadl bin Ziyad ini dia Abul Abbas Al-Qattan Al-Baghdadi, ya, karena minal mutaqaddimin 'inda Abi Abdullah, ya, termasuk murid-murid terdahulunya Imam Ahmad. Wa kana al-Imam Ahmad ya'rifu qadrahu wa yukrimahu, dan dahulu Imam Ahmad ya memuliakan dia. Ada riwayat menarik nih tentang Fadl bin Ziyad. Ya. Kata Fadl bin Ziyad, sami'tu Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal qila lahu ma taqulu fit tazwij fi hadzal zaman. Satu hari Imam Ahmad pernah ditanya, apa pendapatmu tentang ya, menikah di zaman sekarang? Zamannya Imam Ahmad, ya, abad ketiga. Faqala, berkata Imam Ahmad, mithlu hadzal zaman yanbaghi lirrajuli an yatazawwaj. Seperti zaman kita ini sudah sepatutnya bagi laki-laki untuk menikah. Laita anna rajul idza tazawwaja al-yawm fintain yaflit atau yaflut, ya,
Bisa jadi seorang itu ya di zaman ini dia menikah 2 istri yaflut. Ya. Ini kemungkinan yaflut kalau kita lihat domainnya laki, berarti si laki yang yaflut. Kalata yaflut itu lepas. Mungkin maksudnya lawan dari istiqomah. Padahal istrinya udah berapa? Udah 2. Ma ya'man ahadukum an yanzura an-nazar fa yahbitu amal. Kalian enggak merasa aman ya apabila dia melempar pandangan, maksudnya pandangan yang haram ya. Amalannya gugur. Ini ya azim ini persoalan. Ya. Melempar pandangan kepada yang haram itu bisa menggugurkan amalan, menggugurkan pahala. Ya. Kemudian kata orang itu, faqala kaifa tasna'? Lantas apa yang harus dia perbuat? Ya. Min aina yut'imuhum? Kalau dia miskin gimana? Dari mana dia mau ngasih makan? Ya, kalau dia nikah, kalau dia nggak punya duit, ya miskin. Kemudian Imam Ahmad bertanya kepada orang itu, arzaquhum 'ala Allah. Ya. Berkata, arzaquhum 'ala Allah ta'ala. Ya. Rezeki mereka itu tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini juga disebutkan dalam kitabnya Ibnu Qayyim dalam kitab Badail Fawaid. Nah, itu Fadl bin Ziyad. Ya. Dalam riwayat Fadl bin Ziyad, Imam Ahmad berkata tentang ahlul hadis, illam yakunu ashabul hadis. Ya, tentang ya ahlus sunnah. Ya, tentang taifah atau tentang isabah yang tadi disebutkan di awal riwayat. Illam yakunu ashabul hadis fala adri man hum. Kalau bukan ashabul hadis yang dimaksud, ya tentang siapa? Ya, tentang ahlus sunnah, tentang isabah, tentang taifah mansurah, firqatun najiyah. Kalau bukan ahlul hadis yang dimaksud, kata Imam Ahmad, fala adri man hum. Aku tidak tahu lagi siapa yang dimaksud. Artinya Imam Ahmad di sini memastikan bahwa yang dimaksud dengan ahlus sunnah ya dengan taifah mansurah, yang dimaksud dengan firqatun najiyah, tentang isabah minal muslimin yuqatiluna alal haq, itu adalah ya ashabul hadis. Ya. Baik. Perkataan Imam Ahmad ini diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Syarah Ashabil Hadis. Wahada qaul thabitun an Ahmad wa Ibnu Mubarak, dan ucapan ini bukan hanya dinukil dari Imam Ahmad seorang, tapi juga Ibnu Mubarak mengatakan hal yang serupa, bahwa yang dimaksud dengan ahlus sunnah adalah ahlul hadis, ya, atau ashabul hadis. Begitu juga Yazid bin Harun, Ahmad bin Sinan, Ali bin Al-Madini, ini imam semua, wal Bukhari dan selain mereka. Ya. Akhrajaha anhum Al-Khatib Al-Baghdadi fi Syarah Ashabil Hadis. Ya, ini disebutkan oleh Al-Khatib ya dalam kitab Syarah Ashabil Hadis. Babu qaulihi la tazalu ta'ifatu min ummati 'alal haqq. Nah, sekarang siapa yang dimaksud dengan al-hadis? Ya, di sini nukil oleh Syekh Adil. Dia catatan kaki ya. Wal muradu bi al-hadis, yang dimaksud dengan al-hadis, ma dzakara Ibnu Taimiyah rahimahullah fi Majmu' al-Fatawa. Adalah apa yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Wa nahnu la na'ni bi ahli al-hadis al-muqtasirin ala sama'ihi aw kitabatihi aw riwayatihi. Bukan yang kami maksud dengan al-hadis orang-orang yang hanya mendengar hadis, mempelajari hadis, ya. Maksudnya dia ya diperdengarkan kepadanya hadis, atau dia mencatatnya atau meriwayatkannya. Bal na'ni bihim, bahkan yang kami maksud dengan al-hadis kullu man kana haqqu bi hifdhihi wa ma'rifatihi wa fahmihi dhahiran wa batinan. Itu siapa aja yang ya
paling berhak untuk menghafalnya, menjaganya, mengetahuinya, memahaminya lahir dan batin, wattibaihi, dan mengikutinya. Itu menjadikan hadis itu sebagai pedoman dalam kehidupan dia zahiran wa batinan. Ya. Maksudnya dalam semua masail ilmu, dalam perkara keyakinan, ibadah, dan juga ya akhlak itu. Ya. Jadi itu yang dimaksud dengan ahlul hadis. Baik. Berkata An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim ya tentang perkataannya Ahmad ini, kata Nawawi, qala al-Qadhi Iyad, berkata Qadhi Iyad, inna ma arada Ahmad ahlus sunnah wal jamaah. Maksud Imam Ahmad ya bahwa ya aku tidak tahu kalau bukan al-hadis. Ya, aku tidak tahu lagi siapa mereka. Maksud Imam Ahmad itu adalah siapa? Ahlus sunnah wal jamaah wa man ya'tasim madhhabi ahli hadis, dan siapa saja yang berpegang dengan madhabnya ahlul hadis, yaitu akidahnya ahlul hadis itu. Ya. Jadi ada pertentangan enggak dari sini? Ya, dengan lafal yang pertama. Dan la tazalu isabatun min ummati ya yuqatiluna al-haq. Berarti kan yuqatilun perang. Kemudian dikatakan oleh Mu'ad wa hum bisyam, mereka ada di Syam. Ya. Mereka berperang, mereka ada di Syam. Ya. Karena bertentangan. Ya, karena dimaksud sini siapa aja. Berarti bisa dia seorang syuja'an kata An-Nawawi, seorang pemberani yang turun ke medan tenaga, atau seorang faqih yang mengajar umat, ya, bisa aja dia itu seorang dermawan, ya, bahkan ahlul khair semuanya. Tapi dengan catatan disatukan dengan satu i'tiqad bahwa akidahnya akidah ya ahlus sunnah wal jamaah, akidahnya ahlul hadis. Itu. Paham enggak? Masuk? Nyampe enggak maksudnya? Ya. Ya, karena di luar sana ada yang mengatakan kalau ya firqatun najiyah itu salafiyin gitu. Tapi kalau harakiyun itulah taifah mansurah. Ada akidah antara salafiyin sama harakiyun beda. Ya, harakiyun itu macam siapa? Macam Ikhwan Muslimin, macam apa lagi? Ya, HTI. Ya, Hizbut Tahrir itu haraki. Ya, Syiah pun juga haraki. Ya. Secara akidahnya beda. Walaupun mereka yuqatilun misalnya, mereka terjun berperang. Tapi kalau akidahnya beda, bukan mereka yang dimaksud. Itu maksudnya. Ya. Satu lagi ya. Yang ketiga, waqala Ahmad fi riwayat Nu'aim bin Tarif, dan berkata Ahmad pada riwayat Nu'aim bin Tarif. Maksudnya Nu'aim bin Tarif meriwayatkan dari Ahmad bahwa Ahmad berkata fi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, komentar Ahmad tentang hadis Nabi, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu Allahu yaghrisu fi hadzal dini gharsan. Tiada hentinya Allah yaghris. Yaghris itu apa? Menancapkan, ya, seperti antum menancapkan ya benih pohon atau batang agar dia tumbuh, itu namanya gharasa yaghrisu. Ya, dalam kamus yaghrisu ay athbatahu fil ardi wa zara'ahu. Ini luar biasa di mananya. Jadi yaghrisu itu ditancapkan, kemudian dijaga agar tetap tumbuh. Nah, sedangkan hadis ini apa katanya? Allah tiada hentinya menancapkan ya fi hadzal din, dalam agama ini gharsan, benih. Berarti ditancapkan kemudian dijaga untuk tumbuh, ya. Yastamilunahum, ini enggak disebut ini, antum bisa tambahkan di situ. Ya, kelengkapan hadisnya. Yastamilunahum fi ta'atih. Jadi Allah tancapkan ya di agama ini orang-orang
ya, yang Allah Subhanahu wa taala gunakan mereka ya dalam menjalani ketaatan kepadanya. Itu akan senantiasa ada itu orang-orang yang memang Allah Subhanahu wa taala sengaja pelihara dia, ya, disiapkan dia, kemudian ya dibina untuk ya menjaga agama. Ya. Ya. Itu maksudnya. Nah, apa komentar Ahmad? Berkata Ahmad, qalahum ashabul hadis. Mereka adalah ashabul hadis. Siapa yang maksud dengan ashabul hadis tadi yang disebutkan? Semua yang berakidah dengan akidah ahlul hadis. Akidahnya ahlus sunnah wal jamaah. Ini antum nih. Ya, antum boleh tancapin, jangan nggak mau tumbuh. Antum nih udah ditancapin tuh. Jangan nggak mau tumbuh dengan antum meninggalkan thalabul ilmi. Itu. Ya. Jadi kata Ibnu Ahmad tentang hadis ini, siapa yang dimaksud? Kata beliau, yang dimaksud mereka itu adalah ashabul hadis al-abdal. Apa abdal? Ini juga istilah digunakan oleh orang-orang sufi. Ya, mereka punya istilah, ya, kutub, ya, badal, ya, atau abdal, atau ghaus. Ya, ini juga digunakan oleh Ibnu Taimiyah di akhir kitab Wasitiyah al-Abdal. Al-Abdal dari kata al-badal, pengganti. Ya, apa maksudnya? Kita melihat di catatan kakinya. Rawahu Ibnu Abi Ya'la fi at-Tabaqat, walakin laysa fihi dzikr al-abdal. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ya'la dalam Tabaqat, tapi enggak ada sebutan kata abdal. Wa rawal Khatib fi syarh ashab al-hadits an Umar al-Qafalani annahu sami'a Ahmad yaquluhu wa fi dzikr al-abdal. Dan Al-Khatib dalam syarh ashab al-hadits meriwayatkan dari Umar al-Qafalani bahwasanya ia mendengar Ahmad mengatakan itu, ya, mengatakan bahwa hum ahlul hadis sambil dikasih tambahan al-abdal. Ya, terus apa yang dimaksud dengan al-abdal? Secara bahasa abdal ya pengganti. Ya, tapi apa maksudnya? Qala wal muradu bil abdal. Jadi maksud dengan abdal adalah mata para Ibnu Taimiyah rahimahullah. Seperti yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu'ul Fatawa, kata beliau, wa amma ahlul ilm fakanu yaquluna humul abdal. Adapun ahlul ilm, maksudnya para ulama dulu, mereka mengatakan humul abdal. Ya, merekalah al-abdal. Li'annahum abdalul anbiya. Maksudnya mengganti para nabi pada di tengah umatnya. Ya, antum ditancepin, jangan nggak mau tumbuh. Peran antum nanti menggantikan, ya, keberadaan para nabi di tengah umatnya. Untuk belajar akidah Ahlussunnah, ya, Hilman, ya, siapa lagi tuh? Dafa'ah, perhatikan, ya, udah ditancepin, ya, malah sibuk HP-an, jam 1, ya, terus kena hukum, boleh nggak kena hukum, ya, sama siapa aja, udah sampai jam 1 harus kena hukum. Udah sampai sama saya belum? Ya. Dia nama abdal anbiya disebut sebagai abdal karena mereka abdalul anbiya, penggantinya para nabi. Ya, wa qaimuna maqamahum haqiqatan. Dan pengambil peran para nabi secara hakiki. Laisu minal mu'damin alladziina la yuraf lahum haqiqah. Al-abdal ini bukan yang nggak ada hakikatnya, ya. Tapi ada hakikatnya. Maksudnya siapa? Ulama itu. Kullun minhum yaqumu maqamal anbiya. Masing-masing dari mereka mengambil peran para nabi fil qadaril ladzi naba'anhu fi. Ya, sesuai kadarnya. Ya. Hadza fil ilmi wal maqal. Ada yang menggantikan peran nabi dalam hal keilmuan dan menjelaskan al-maqal, maksudnya maqalat, akidah-akidah. Wa hadza fil ibadati wa fil ibadati wal hal.
Ada lagi yang menjadi contoh, mengambil peran, menggantikan peran-peran Nabi dalam mencontohkan kepada umat dalam urusan ibadah, ya, dan juga ya cara hidup. Wa hadza fil amrayni jami'an. Ada juga yang dua-duanya. Ya, ada yang cuma ilmu aja, ada yang ibadah aja. Ada yang ilmu dan juga ibadah. Ya. Satu lagi ya. Habis soalnya babnya nih, besok tinggal bab yang kedua. Biar enak pindah. Yang keempat berarti sekarang qala akhbarana Abdul Fatah Muhammad bin Ahmad Al-Hafidh. Nah, ini syekhnya siapa? Ibnu Banna. Dia banyak menukil dari Muhammad bin Ahmad Al-Hafidh ini. Rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Qala haddatsana Ahmad bin Ja'far bin Salam. Ya, berkata Abdul Fatah, ya, dia mendengar dari Ahmad bin Ja'far bin Salam. Qala haddatsana Yahya bin Abdul Baqi. Ya. Ahmad bin Ja'far bilang, bercerita kepada kami Yahya bin Abdul Baqi. Qala sami'tu Nadhr bin Salamah. Katanya aku mendengar Nadhr bin Salamah. Ini disebut dengan apa? Sanad. Ya, apa definisi sanad? Ilman silsilatul ruwat al-musil lil matan. Ya, jangan dibiarin hilang itu ilmu. Harus serius, man. Mau kapan kamu serius tak? Kapan sadarnya ilmu mah? Ya. Nanti ilmu sendiri yang rugi kalau gitu, man. Sami'tu Nadhr bin Salamah syadzan. Aku mendengar Nadhr bin Salamah syadzan. Yaqul, ia berkata, qala Muhammad bin Ismail. Berkata Muhammad bin Ismail, qala sami'tu al-Fadl bin Iyad, Fudail bin Iyad. Kata Muhammad bin Ismail, aku mendengar Fudail bin Iyad yaqul, ya Fudail bin Iyad, ya ulama ma'ruf. Kata Fudail, "Idza nadhartu ila rajulin min ahli sunnah." Kalau aku melihat seorang ahli sunnah, maksudnya ahli sunnah sini apa? Keyakinannya. Ya. Apa cuma keyakinan? Harusnya enggak. Tapi juga ibadah. Seperti kata Hasan. Hasan Al-Basri dalam sebuah nukilan mengatakan, ya. Kata Hasan, ya, ahlus sunnah man arafa ma dakhala ila batnihi min halal. Ahlus sunnah itu adalah orang yang bisa memastikan, ya, kehalalan apa yang masuk ke dalam perutnya. Itu masalah keyakinan dan masalah suluk ibadah. Ya, suluk. Ya, orang mutaakhirin kalau bicara masalah al-sunnah itu hanya dalam bab i'tiqad, keyakinan doang. Sedangkan dulu di zaman salaf al-sunnah itu juga bukan cuma i'tiqad, tapi juga ya ibadah dan juga suluk. Al-sunnah adalah orang yang bisa memastikan bahwa enggak ada yang masuk ke dalam perutnya kecuali yang halal. Berat ya, itu al-sunnah ya. Yang hakiki berat, ya. Tapi yang minimal antum punya akidah al-sunnah lah gitu. Jangan ya sikapnya bukan al-sunnah, akidahnya pun juga enggak al-sunnah, la haula wala quwwata illa billah. Ya. Berkata Fudail bin Iyad, kalau aku melihat kepada seorang ahli sunnah, ka'anni anzuru ila rajulin min ashabi Rasulillah. Seolah-olah aku melihat kepada seorang sahabat Rasulullah. Ya. Riwayat ini disebutkan oleh Al-Barbahari dalam Syarah Sunnah dari Fudail, dan di situ ada tambahan, ya, bahwa Fudail berkata, "Wa idza ra'aitu rajulan min ahli bidah." Tapi kalau aku lihat orang ahlul bid'ah, fa ka'annama ara rajulan minal munafiqin. Seolah-olah aku melihat seorang munafik. Warawahu Abu Nu'aim fil Hilyah. Abu Nu'aim juga meriwayatkan dalam Hilyah binafsil isnad, dengan sanad yang sama. Wa minhu atmamtu Thomas alladhi fil asl.
Ya, dan dari kitab Abu Nuaim ini aku sempurnakan yang buram yang ada pada kitab aslinya. Jadi diambil dari kitabnya Abu Nuaim, ya, apa yang buram dari kitab ya Ibnu Banna, kemudian dilengkapi. Walakin lafzuhu, tapi lafalnya sedikit beda. Kata Fudail, "Idza nadartu ila rajulin min ashabi ahlil bait." Kalau aku melihat seorang dari ya ahlul bait, ka'anni nadartu ila rajulin min ashabi Rasulillah. Seolah aku melihat kepada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rawa'a Syafi'i rahimahullah asy-syatrul awal minhu, dan juga diriwayatkan dari Syafi'i ya ruya ya, potongan yang pertama dari riwayat yang tadi, di mana lafal riwayatnya Syafi'i, "Idza ra'aitu rajulan min ashabil hadis," kalau aku melihat ada seorang ahli hadis, "Faka'anni ra'aitu an-nabiyya hayyan," seolah-olah aku melihat Nabi itu hidup. Ya, ini riwayat yang datang ini menunjukkan akan keutamaan ahlul hadis. Sampai-sampai Fudail menyamakan ya ahlul hadis itu dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi yang hakiki tadi itu, yang definisi ahlul hadis atau ahlus sunnah di era saat, yang bukan cuma berkisar hanya dalam persoalan mu'taqadah, tapi juga ibadah dan juga suluk. Wallahu ta'ala. Ada pertanyaan? Intahina selesai. Ada soal ya ikhwan? Ngobrol. Ya ada antuk ya. Udah ngantuk, kamu siapa? Ridwan ngantuk. Khair insyaallah. Ya, kita pastikan tidur jam 10 ya. Kalau ada yang tidur di luar jam 10, kalau misalnya belum ngantuk kita tetap harus di kasur. Ya. Makanya semua ya bentuk aktivitas di atas jam 10 dianggap sebagai pelanggaran, apalagi sampai pada main HP. Ya. Itu berartiin muslim. Ya. Tangani itu, nanti kalau memang nggak bisa dibilang ini diangkat persoalan. Kita cukupkan ya. Cukup apa mau nambah? Tanyaan, nah, betul. Abdal itu ada yang terjemahkan rekarnasi gitu maksudnya. Astagfirullah. Yang nomor 2 itu biasa dicatat negatif. Yang di kitab ada di Inkarnasi. Inkarnasi kan Abdal di annahu kullu ma tarajul Abdullah maka rajulan wa hadza la yasih. Maksudnya orang yang saja jadi di mana coba? Catatan kaki nomor 1 nggak ada di sini penyebutan seperti itu. Anda baca semua tadi. catatan kaki nomor 2. Nggak ada, itu cetakan yang berapa? Beda semua itu. Yang ada sama antum itu cetakan ketiga, yang ada sama Anda cetakan pertama. Oh, pantesan. Coba lihat. Ini ma'ani Abdal ya. Ada 3 sini. Ini cetakan yang ketiga ya. Ada 3 kayaknya. Antum ada kalimat itu? Ada di sini. Oh, ini mencetakannya, ini cetakan 2 warna. Kalau orang nggak ada terus Fusira bi thalathi ma'anin. Semua abdalan li'annahu abdalun lil anbiya wa hadha al-ma'na as-sahih. Wa qila semua abdalan li'annahu kullama mata rajulun abdalahu Allahu makanan rajulan. Kan kullama mata rajulun itu reinkarnasi, itu jelas benar itu. ini ada Ya kan? Setiap ada orang mati, Allah gantikan orang lain. bukan pertanyaan seperti faedah aja. Ya, ini jelas benar.
Tapi kalau reinkarnasi itu lebih dari itu ya. Kalau reinkarnasi itu ya dia bisa hidup lagi dalam bentuk kucing. Bukan jadi orang lagi. Ya. Tapi ini aja udah batil jelas. Istilah abdal kutub. Gitu juga dijelasin ya. Wah ini cetakannya lebih lengkap ini. Antum ada ya di sini? Ada ya. Kok cetakannya kurang ya? Faedahnya menarik soalnya. Anda juga ada banyak yang tadi ya. Beda. Nah, mesti pegang juga cetakan ketiga. Jadi emang tahqiqnya Syekh Adil itu mutamayyiz ya, punya keistimewaan dalam hal faedah-faedahnya cukup banyak. Oke, dicukupkan ya. Kamu? Hah? Rifki? Cukup? Besok udah mulai lagi ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.